Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Baik anak-anak, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, pembelajaran 2. Anak-anak, tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo kita cari tahu. Di Asia Tenggara banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun di antara banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Ya, jadi selain dimanfaatkan untuk bahan makanan, ada juga banyak juga bahkan dimanfaatkan sebagai obat. Anak-anak, Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahun. Apabila bilangan 160.800.000 ditulis pada tabel nilai tempat, di manakah angka 1 dan 6 ditempatkan? Nah, anak-anak ini kan 100. 100-nya di sini 160 juta, berarti ratusan juta. Berarti satunya di sini sayang, ya kan? Nah, kemudian angka 6-nya tempatkan di mana? Angka 6-nya tempatkan di sini karena 6-nya 60 juta. Oke? Nah, selanjutnya di sini apa isinya nih? Di sini 0, ya kan? 0 jutaan. Nanti di sini 8-nya nih, 800 ribuan ya. Dan kesininya semuanya isinya 0 semuanya. Oke ya nak ya? Nah, selain bawang merah, nanas banyak tumbuh di Asia Tenggara. Saat ini nanas banyak diproduksi dalam bentuk kalengan maupun dalam kemasan lainnya. Perhatikan informasi berikut anak-anak. Nanas adalah buah yang memiliki manfaat bagi kesehatan. Selain buahnya enak dimakan, nanas diyakini mengandung vitamin, protein, dan mineral yang sangat penting bagi tubuh. Di Asia Tenggara, nanas banyak ditanam di Filipina, Thailand, dan Indonesia. Berpenduduk sekitar 555 juta, Asia Tenggara menjadi penghasil nanas tertinggi di dunia. Di Kecamatan Sungai Apit, Siak, Indonesia, produksi nanas mencapai 21.600.000 buah per tahunnya. Seorang petani di daerah ini bisa berpenghasilan 34 juta sampai 42 juta rupiah per tahun. Penghasilan mereka setiap bulan adalah sekitar 2.830.000 sampai 3.540.000 rupiah. Catatlah bilangan-bilangan yang ada dalam informasi di atas. Nah, kalian bisa catat nih bagaimana cara menuliskannya ya. Nah, pembacaan angka. Anak-anak, pembacaan angka selalu dimulai dari posisi karakter angka terbesar ya. Kemudian bilangan yang memiliki dua karakter angka terbesarnya adalah puluhan. Ya kan? Nah, kemudian kalau kalau tiga angka itu adalah angka terbesarnya ratusan, ya kan? Sedangkan kalau 4 adalah ribuan dan seterusnya. Nah, sekarang penggunaan tanda pisah angka, anak-anak. Tanda pisah angka digunakan untuk bilangan lebih dari 999. Ya. Tanda tersebut digunakan untuk memisahkan setiap 3 digit angka dari sebelah kanan urutan angka. Ini seperti ini, nak. Ya kan? Nah, tanda pemisah akan memisahkan kelompok angka ribuan. Nih, angka ribuan, ratusan, jutaan, ya kan? Nah, dan sebagainya. Di Indonesia, tanda pemisah angka digunakan adalah tanda titik. Contoh ini, nak. Ini angkanya 1432321. Nah, kalau nggak pakai titik ini sulit membacanya, tapi caranya supaya mudah membacanya kita kasih titik 3 angka dari belakang. Hitung 1, 2, 3 dipisahkan kasih titik,
1, 2, 3 kasih titik, baru kita bisa baca dengan sempurna, yaitu 1.432.321. Mudah kan? Oke. Nah, angka-angka jika dikelompokkan berdasarkan batas tanda pemisah, maka akan memiliki kelompok-kelompok angka. Nah, kelompok angka dasar memiliki 3 angka paling kanan, ya kan? Kalau ribuan memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah ribuan. Sedangkan kelompok angka jutaan memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah jutaan. Ini anak. 1.432.321. Nah, seperti ini. 1 jutanya di sini, satuan jutaan, ya kan? Kemudian 400. Karena ini 400.000 berarti di sini 400 ribuan. Kemudian 30 ribuan. Oke, kemudian 2 ribuan, ya kan? Berarti 2 ribuan berarti satuan nih. Kemudian 321. Mudah kan? Oke. Nah, sekarang temukan jawabanmu dari soal berikut. Tulislah bilangan bawah ini dalam bentuk penulisan standar. Nih, bagaimana nulisnya nih? 10 juta ditambah 2 juta ditambah 300.000 ditambah 20.000 ditambah 3.000 tambah 400 tambah 7 tambah 2 tambah 70 tambah 2 ya. Jadi berapa nih, Nek? 12.323.472. Nah, nanti kalian tulis di sini nih. Tulisannya seperti apa? Paham ya sayang ya? Oke. Kemudian yang kedua, tulislah bilangan berikut dalam bentuk penulisan standar. Nah, penulisan standar bagaimana? Bagaimana, Nak? Penulisan standar 4 juta. Nah, nulis 4 juta tuh kayak gimana tadi? Ada contohnya. Nih. Berarti ini kan 2 juta nih. Kalau 4 juta berarti 4 kasih nolnya 6. Ya kan? 4.256.078. Nanti kalian tinggal tulis. Seperti contoh nomor 1. Kemudian nomor 3, buatlah 5 bilangan terdiri 7 sampai 8 angka. Bilanganmu harus memiliki angka 0 sampai 9. Kalian bisa coba di sini, oke? Nah, nomor 4 sekarang, tulislah bilangan yang diperoleh dari. Tulislah bilangan yang diperoleh dari. Sorry. Nomor 4, 745.862 ditambah 10.000. Kalian tulis di sini nanti hasilnya, ya. Bagaimana cara penulisannya? Oke, dari A sampai D, ya. Lanjut, nomor 5, aku adalah bilangan antara 6 juta dan 7 juta. Aku adalah bilangan ganjil. Angka ribuanku semuanya sama. Nah, angka dasarku semuanya sama. Nah, jumlah seluruh angkaku adalah 30. Nah, ya, bilangan berapakah aku? Kamu tulis di sini nih. Oke? Siap. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana kita mengurutkan bilangan besar? Bagaimana caranya? Ya, kita pelajari. Perhatikan, Nak. Buah-buahan banyak dikonsumsi oleh penduduk Indonesia. Berikut adalah data produksi sebagian buah di Indonesia tahun 2006. Ini nama buahnya pisang. Jumlah produksinya 5.037.472. Kemudian mangga 1 juta lebih ya, jeruk 2 juta lebih, dan nanas 1.400.000 sekian. 1.427.781. Sekarang urutkan bilangan di atas. Dari bagaimana cara mengurutkannya, Nak? Nah, kalian cara mengurutkan bilangan, nah perhatikan bilangan-bilangan yang kamu miliki. Kemudian perhatikan angka yang ada di posisi paling kiri. Nah, mana yang paling besar? Ya kan? Kemudian baru angka selanjutnya. Contoh ini, posisi paling kiri mana? Ini kan? Nah, yang paling besar mana? Ini. Kalau diurutkan dari yang paling besar, ini 5.000 nih. 5.000, kemudian baru 2.000. Nah, udah gitu, ini 1.000 sama 1.000 ini sama nih, Bu. Nah, lihat angka selanjutnya. Antara 6 dan 4, mana yang terbesar? 6 kan? Oke, berarti 6 dulu, baru 4. Jadi, urutannya pisang dulu, kemudian jeruk, kemudian ada mangga dan nanas. Itu kalau urutan dari yang terbesar. Oke, anak-anak? Nah, anak-anak yuk kita diskusi. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni, Edo ternyata sedang sakit. Dia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang.
Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun semangat tolong-menolong data mereka sangat tinggi. Nah, bagaimana pendapatmu tentang sikap teman-teman Edona? Ya, nah, bagaimana coba? Bagus kan? Oke, sekarang kita diskusikan ya. Sikap teman-teman Edo itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila, anak-anak. Yaitu satu, sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan ya, Nak ya. Oke, satu, ketuhanan yang Maha Esa biasanya ditandai dengan lambang apa nih lambangnya? Bintang ya. Kemudian yang kedua sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu apa? Rantai. Nah, rantai. Nah, ini lambangnya. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan oleh ini nih, kepala banteng ya. Oke. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia ini adalah oleh padi dan kapas lambangnya. Nah, anak-anak, apa sih nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila berikut? Nah, yang satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kalian nanti tulis di sini sayang ya. Apa nilai-nilai yang terkandungnya dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalian tulis di situ. Oke. Kemudian dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan adil dan beradab tulis juga di situ. Oke. Nah, sekarang kalian sudah mengisi, coba cocokkan nih. Nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah diantaranya ini anak-anak. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian toleransi dan penghormatan kepada agama atau percayaan lain, kemudian kerukunan antar umat beragama. Nah, kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua apa? Yaitu persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas, ya kan? Dan perdamaian. Oke, anak-anak, sekarang kita amati yuk gambar di samping ini nih. Gambar ini apa ya? Gambar satu mencerminkan sila keberapa nih? Ke-1 ya. Oke, gambar kedua apa? Sila keberapa tuh? Gambar kedua. Sila ke-1 juga. Gambar ketiga? Oke, sila ke-1 juga. Nah, sila keempat? Sila keempat. Gambar keempat sila keberapa nih, Nak? Gambar yang keempat ini? Sila keberapa ya? Sila kedua. Ya kan? Oke. Nah, kalau sila kelima, yang keberapa coba? Kalian tulis coba nih. Yang keenam yang keberapa? Yang ketujuh nih, gambar ketujuh yang keberapa nih silanya sama yang kedelapan? Oke, anak-anak? Kasih tahu ya jawabannya ditulis. Oke. Nah, sekalian nanti bisa tulis nih perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 apa saja tadi, perilaku yang sesuai dengan sila kedua apa saja. Oke, anak-anak. Sekarang kalian coba terapkan kebiasaan-kebiasaan baik yang sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalian coba misalnya ada teman yang sakit. Nah, berarti kalian salah satu pelaksanaan dari sila keberapa tuh kalau kita menjenguk, ya kan? Membantu teman sakit, berarti sila kedua. Kemudian coba kalian punya tanaman di rumah nih, merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya kan? Yang telah memberikan tanaman kepada kita sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia, berarti itu sila ke-1, ya kan? Oke anak-anak, ya kita berkreasi. Manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lainnya dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu anak-anak. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu, salah satunya patung. Kamu bisa buat patung seperti mereka, namun kamu kali ini akan belajar buat patung dari bahan yang lain, yaitu tanah liat atau lilin malang. Nah, patung Nusantara terbuat dari tanah liat anak-anak. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Yuk kita praktekkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Nah, ini kerajinan-kerajinan patung tanah liat ya. Ini nak. Oke, seperti ini. Nah, pertanyaannya bagaimana pendapatmu ketika melihat patung tersebut? Kalian bisa tulis di sini. Apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung anak-anak? Bisa di sini ya. Oke, yang ketiga menurutmu bagaimana cara membuat patung tersebut? Oke. Nah, sekarang kita akan membuat patung dari tanah liat yang bentuknya disesuaikan dengan budaya daerah, ya, budaya daerah masing-masing. Proses pembuatan patung tanah dari apa namanya? Dari tanah liat ya. Oke, dari tanah liat. Perhatikan. Pembuatan patung ya.
Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan maupun ukir anak-anak. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Untuk kegiatan membuat patung, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika di sekitarmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Nah, coba kita membuat sendiri yuk adonan plastisinnya. Nah, pertama sediakan nih bahan-bahan. Ada 2 cangkir terigu, kemudian setengah cangkir garam, 2 sendok makan sayur, ya, 2 sendok makan minyak sayur. Nah, kemudian 1,5 cangkir air hangat dan pewarna makanan. Ini bisa merah, kuning, hijau, ya kan, ungu, nah, dan sebagainya. Nah, caranya bagaimana? Campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah, kemudian masukkan air hangat secara bertahap, ya, hingga adonan menjadi liat dan tidak terlalu lembek. Kemudian gulung dan remas-remas sehingga adonannya bercampur sempurna. Kemudian adonan bagi jadi beberapa bagian. Buat lubang di tengahnya, Nak. Teteskan nih pewarna makanannya. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur rata. Nah, sekarang kalian bisa mencoba membuat ya adonan seperti tadi, atau kalian sudah sering melihat plastisin warna-warnanya bagus-bagus kan? Nah, kalian bisa melihat ya, dan kalian bisa mencoba membuat adonan plastisin di rumah. Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kerjakan tugas-tugasnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.